Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Bupati Pangandaran, JJ Wiradinata. Sebelumnya juga kami sudah menghubungi yang bersangkutan, yaitu Mas Hussein, untuk ikut serta dalam diskusi kita sore hari ini. Namun yang bersangkutan berhalangan untuk hadir. Saya langsung sapa Pak Bupati. Selamat sore, Pak JJ. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang Davi. Waalaikumsalam. Pemirsa iNews. Baik, Pak Bupati, pertama saya ingin tahu dulu tanggapan Anda terhadap kasus Hussein yang viral ini seperti apa? Ya, jadi hari Senin kemarin ajudan saya mengatakan agar saya membuka IG saya. Baru saya lihat emang apa yang tadi ditayangkan di iNews, yang kita saksikan semua, mengenai intinya bahwa ada ASN seorang guru yang mengundurkan diri karena diintimidasi dan dipungli. Tentu saya Pak JJ, mohon maaf, barangkali audionya ke-mute, Pak. Boleh dibuka lagi audionya, Pak JJ? Suaranya tidak terdengar. Baik, Pak JJ. Pak JJ bisa dengar suara saya, Pak JJ? saat seleksi diadakan, tentu kami mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ketersediaan anggaran. Pada saat itu emang kalau melihat dari sisi anggaran, bahwa rekrutmen tidak harus dilakukan. Tetapi karena kebutuhan yang mendesak, maka dilakukan rekrutmen seperti itu, Mas sekalian. Jadi kalau dari proses pendaftaran yang sekian puluh ribu orang, seleksinya, pelaksarnya itu tentu memerlukan proses yang sangat panjang dan tentu itu juga memakan biaya yang tidak mudah. Nah, tiba-tiba mundur, apalagi mundurnya berkaitan dengan intimidasi dan pungli. Nah, tentu setelah itu tentu saya mencoba mencari tahu ke Kepala Badan BPKSDM, ke yang lain dan sebagainya. Ya ada gambaran walaupun masih kasar. Dan sejak itu karena saya ingin mengetahui lebih jelas dan ini persoalan yang penting, maka saya mengundang Kang Hussein untuk datang ke Pangandaran, ketemu saya berdua dari hati ke hati. Saya kan baru tahu dari medsos. Iya. Aku potong, saya ingin tahu, saya ingin melihat ya yang bersangkutan seperti apa yang terjadi, siapa yang melakukan dan bagaimana melakukan. Dan tentu perlu ini menjadi bahan dalam rangka klarifikasi tindak lanjut dari perusahaan ini dengan seluruh berkaitan dengan penerimaan pegawai negeri, guru di Kabupaten Pangandaran yang tentu sampai dengan laksar. Begitu kira-kira Pak. Baik, Pak JJ, tadi agak terputus suara Anda, tapi betul ya, laporan yang Anda dapatkan dari BKSDM bahwa anggaran transportasi ini memang tidak dianggarkan dan dibebankan kepada para peserta seleksi. Ada, tetapi saya tidak bisa ngobrol lebih lebar lagi karena saya juga ke BPSDM lebih baik phone. Nah, oleh karena itu tentu hari Kamis besok, di samping saya akan bersilaturahmi, bicara hati ke hati dengan yang bersangkutan, tentu saya juga akan mengklarifikasi sebetulnya apa yang terjadi dan kenapa terjadi. Oke, artinya. Tetapi gini, apapun alasannya tidak boleh ada pungli. Apapun alasannya. Oke, tadi Anda sebutkan ada ya anggaran itu ya sebenarnya dianggarkan. Nah, kemudian terkait. Saya akan klarifikasi dengan BPSDM karena saya belum ketemu langsung dengan BPSDM. Yang seperti apa anggaran untuk penyelenggaraan seleksi ASN di Kabupaten Pangandaran di tahun 2019 atau 2020. Oke, tadi Anda sempat menyebutkan sebenarnya ada dana itu, namun besarannya secara detail Anda masih harus berkoordinasi. Nah, pertanyaannya kemudian terkait yang transportasi ya, yang transportasi. Iya, yang transportasi ya. Oke. Gini, apapun ya, baik ada atau tidak ada, pungli itu tidak boleh ada. Karena itu bagian yang penting saya katakan tadi bahwa keberhasilan pemerintahan yang bersih, reformasi birokrasi harus diawali dengan proses seleksi yang sehat. Itu yang poin itu yang saya garis bawahi. Kita garis bawahi bersama pungli itu tidak boleh ada. Kemudian terkait dengan dugaan intimidasi yang didapatkan oleh Mas Hussein ini, 12 orang datang mengelilingi. Apakah Anda sudah mengetahui siapa saja 12 orang ini? Belum, Pak. Karena saya dapat
saya baru dapat kabar itu hari Senin. Selasa saya ke Bandung berkaitan dengan penyerahan LHP oleh BPK, hasil pemeriksaan keuangan Pemerintahan Pangandaran. Nah, baru sore ini saya pulang dan besok akan kita akan klarifikasi. Prinsipnya adalah tidak boleh ada hal-hal yang terjadi, ya, baik itu pungli, intimidasi dan sebagainya. Kalau ada persoalan dan itu menjadi persoalan yang baik, tentu menjadi bagian dalam rangka evaluasi kita semua agar ke depan tidak melakukan hal seperti itu. Tetapi gini, kan persoalannya kita tidak bisa berandai-andai, tidak bisa berandai apakah itu terjadi tidak terjadi. Maka saya mengundang Kang Hussein ke Pangandaran dan saya mengklarifikasi kepada seluruh pihak terkait. Nanti seperti apa tentu berdasarkan hasil klarifikasi. Kalau emang ada intimidasi, kalau emang ada pungli, tentu kami akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Oke, saya garis bawahi kalau memang terbukti ada akan dilakukan tindakan. Kapan Pak rencananya akan bertemu dengan Pak Hussein? Besok jam 12.30 saya mengundang Kang Hussein. Saya mengundang Kang Hussein bukan hanya surat, tapi saya telepon langsung beliau. Ya, Kang, Pak Hussein, Kang Hussein kalau ada waktu besok hadiran di sana Pangandaran biar kita hati ke hati dan tidak usah takut. Saya bilang, dan itu hanya berdua dengan saya. Dalam proses klarifikasi nanti Kang Hussein mau ikut tidak ikut juga tidak masalah. Yang penting saya ketemu, saya bisa mengatur secara jelas apa yang sesungguhnya terjadi. Oke, kaitan hari Kamis jam 14.30 lah di Pangandaran. Oke, jam 14.30 hari Kamis. Kaitannya dengan surat pengunduran diri yang sudah diajukan oleh Pak Hussein, seperti apa Pak? Anda mendapatkan laporan, prosesnya seperti apa? Kan begini, pengangkatan pengunduran seorang pegawai sipil ASN itu harus ya mendapat aspek legal dari PPK, pembina kepegawaian dalam hal ini kepala daerah atau bupati. Sampai hari ini itu belum ada di meja saya. Suratnya? Ya, belum ada surat saya. Tapi begini Pak, kan saya tadi yang kedua kan tadi saya katakan kita ini kekurangan guru. 2021, 2022 saja yang pensiun 500. Ya, kita sangat sayangkan kalau ada yang mengundurkan diri. Ya, oleh karena itu tentu saya besok berbicara ke Kang Hussein sudah, Kang. Ya, yang pertama tentu, ayo kita bergabung kembali ya di dunia pendidikan karena guru merupakan variabel yang paling utama, yang signifikan dalam rangka membangun dunia pendidikan dimanapun termasuk di Pangandaran. Itu yang tentu akan kita lakukan kepada yang bersangkutan. Nah, kalau ada hal-hal yang dipandang tadi pungli, terus ada intimidasi, tentu saya akan mengambil tindakan yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu entry point mungkin itu yang saya akan garis bawahi dengan ketemu dengan Kang Hussein. Oke, artinya Anda masih berharap Kang Hussein ini tidak mundur ya sebagai ASN ya, Pak JJ? Kan saya katakan tadi, proses seleksi penerimaan ASN itu mulai proses yang sangat panjang. Yang daftar itu bukan hanya 1.000-2.000, hampir 15.000 orang. Ya, yang kedua, proses itu memerlukan biaya yang cukup tinggi. Ya, dari sejak proses seleksi sampai dengan menjadi seorang ASN penuh itu biayanya besar. Jadi dua hal itu tentu kita berharap Kang Hussein kembali. Bersama-sama kita menjadi bagian dalam rangka meningkatkan dan membangun kualitas pendidikan di Kabupaten Pangandaran. Baik, kita nantikan terus dan kita pantau terus Pak nanti hasil pertemuannya dengan Kang Hussein seperti apa. Terima kasih Pak JJ Wiradinata Bupati Pangandaran sudah meluangkan waktu untuk kami di iNews Sore. Selamat sore.